Ibu. Baik, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam Pak Asmin, monggo lanjut. Oke, lanjut ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Ini jaringan tiba-tiba ngedown nih, padahal tadi stabil. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Tadi saya sampaikan bahwasannya yang terpenting adalah di tingkat sekolah kita. Kalau di sekolah aman, insya Allah aman. Nah, amannya di sekolah itu kalau kita pertama mampu memahami juknis dengan baik dan mengkorelasikan hukum yang satu dengan yang lainnya. Keduanya mampu merencanakan dengan baik melalui aplikasi yang namanya Arkas dan mampu membukukan dengan baik melalui aplikasi juga yang namanya Arkas. Dan mampu juga melaporkan dengan baik. Nah, kita sudah pengalaman sekian tahun. Kalau kita mau, insya Allah mampu karena kita sudah berpengalaman. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk tahun 2023 ya, 2023. Ini nanti tidak semua slide saya paparkan Bapak Ibu semuanya. Saya lompat-lompat aja yang saya anggap itu penting. Ya, oke. Silakan dilihat di slide Bapak Ibu semuanya. Ya, juknis kita lihat dulu ya. Juknis kita adalah Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023. Ada perbedaan istilah, ada BOS, ada BUP PAUD, ada BUP kesetaraan dan lain sebagainya. 2023 ini kita satukan nomenklaturnya menjadi bantuan operasional satuan pendidikan. Nah, ini untuk mempermudah saja, untuk mempermudah istilah atau pemahaman antara kita semuanya. Jadi sekarang istilahnya adalah BOSP. Lanjut Bapak Ibu semuanya. Ini nggak perlu juga nih ruang lingkupnya itu nggak perlu. Kemudian ini syarat penerimaan nggak perlu karena kita sudah memenuhi persyaratan ini. Dan yang selanjutnya untuk BOS reguler ini Bapak Ibu semuanya, tahun ini jumlah siswa yang kurang dari 60 maka ditetapkan tetap menjadi 60 siswa, gitu kan ya. Nah, ini karena sedang dalam perjalanan prosesnya sinkronisasi antara Dapodik dengan Arkas, maka hampir pasti untuk pencairan tahap pertama nanti itu yang siswanya kurang dari 60, nominal transfernya hampir pasti nih Bapak Ibu semuanya ya, itu belum mencapai 60 siswa. Nah, dengan berjalannya waktu, proses berjalan juga ya antara Dapodik dengan Arkas, suatu saat nanti jumlah itu akan akan matching dengan sendirinya. Nah, terus apa yang harus kita kerjakan nanti Bapak Ibu semuanya? Andai kita sudah membuka kertas kerja, nah di situ muncul angka, ternyata angkanya itu di bawahnya jumlah siswa kita, maka Bapak Ibu semuanya nggak usah pusing-pusing, nggak usah tanya, Pak kenapa ini jumlah siswa saya 120, yang muncul hanya 110 ya. Nggak usah pusing-pusing memikirkan kekurangannya dulu Bapak Ibu semuanya, lakukan secepatnya, ikan ya, rencanakan secepatnya, anggarkan secepatnya jumlah dana yang masuk. Nah, jadi kita nggak usah pusing-pusing dulu memikirkan yang kurang-kurang. Jadi jumlah dana yang masuk itulah yang kita alokasikan, yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan di Arkas itu sesuai dengan dana yang masuk. Data yang kita masukkan sesuai dengan dana yang masuk. Itu lebih enak daripada kita menunggu-nunggu. Kok nggak sampai, kok baru ini, kok dan lain sebagainya. Ya, ini untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan kita. Karena keterlambatan pelaporan nanti ada konsekuensinya.
1 bulan ada konsekuensinya, 2 bulan ada konsekuensinya, 3 bulan ada konsekuensinya, kelambatan kita untuk melaporannya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, dana yang masuk itulah segera kita kelola, nggak usah nunggu kesempurnaan dana sesuai dengan data siswa kita. Begitu pula, andai ini Bapak Ibu semuanya, anak kita 100, oh ternyata di perjalanan itu yang 4 atau 5 mutasi. Sementara Dapodik dengan Arkas ini belum sinkron Bapak Ibu semua, makanya sering-seringlah sinkron Dapodik sama Arkasnya. Nah, ternyata jumlah real anak kita itu tidak mencapai 100, tapi hanya 95. Tapi dana yang turun itu adalah 100, maka kelolalah dana yang ada. Sejumlah 100 tadi itu. Nah, nanti otomatis jadi kita fokus pengelolaan dana yang ada di depan kita, fokus itulah data yang Pak Asmi, suara Bapak terputus. Silahkan tes suara dulu Pak Asmi. Aku menyampaikan semua rencana gitu. Nah, itu turbo nggak kecil Pak. Bapak jangan percaya sama turbo. Itu Pak Rangga. Jangan percaya sama turbo Bapak. Dan kita Bapak jangan percaya sama itu. Dan itu, apalagi kita orang Indonesia. Siapa artinya namanya siapa? Dipastikan namanya kan. Ini siapa? Itu perasaan kan Pak Tuti. Pak Tuti kita manusia dari itu Bapak kita selanjutnya dipastikan. Karena bagaimanapun tidak jalan-jalan aja dari itu. Jadi kita nggak mau asal yang berikan nanti kalau ada apa dia akan berpikir pelanggannya. Nah, udah nih, udah. Baik. Oke, cukup ya. Ya. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, terkendala terus sama jaringan nih ya. Oke, begitu masuk di unmute. Saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Share screen-nya tadi saya tutup, sekarang saya masuk lagi ke materi yang tadi saya sampaikan. Tadi sampai apa tadi?
Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Mohon maaf nih, keputus-putus terus. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ya. Lanjut, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Terus lanjut. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi, ini sudah juga. Oke. Ya. Tahun 2023, Bapak Ibu semuanya, itu ada sedikit perbedaan dengan tahun 2022. Kalau tahun 2022, kita salurnya itu ada 3 tahap teknis penyalurannya. Ya. Tahap pertama 30%, tahap kedua 40%, tahap yang ketiga itu 30%. Itu tahun 2022. Nah, menginjak tahun 2023 ini, kalau dulu tahun 2002 ke belakang, Silpa itu menjadi haknya sekolah dan dikelola di tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kebutuhan sekolah, sesuai dengan juknis yang berlaku yang terbaru. Nah, itu tahun 2002 dan sebelumnya. Nah, 2023 ini penyalurannya hanya ada 2 tahap. 50% itu tahap yang pertama di bulan Januari, andai laporan kita ini memang bagus dan tertib. Dan yang kedua, tahap keduanya itu 50% itu paling cepat di bulan Juli 2023. Konsekuensinya, kalau yang sekarang ini Bapak Ibu, ya. Oke. Konsekuensinya, Bapak Ibu, kalau tahun 2002 sisa dana BOS tahun 2020 dan tahun 2021 diperhitungkan pada penyaluran dana BOS atau BOP tahap 2. Nah, mulai tahun 2023 ini ya, sisa dana BOS 2022 diperhitungkan. Nah, ini bahasanya halus ya, diperhitungkan. Mau dibahasakan dipotong juga nggak pas, dikurangi juga kurang enak gitu. Maka menggunakan bahasa diperhitungkan. Ya, diperhitungkan untuk penyaluran tahap 1 tahun anggaran 2023. Nah, intinya adalah dipotong gitu kan ya. Andai sekolah kita menerima 100 juta, Silpa tahun lalu itu 1 juta, maka 50% yang tahap pertama ini 50 juta itu yang 49 itu transferan dari Kemendikbud, yang 1 juta itu adalah Silpa dana kita tahun 2022. Jadi dana kita tetap sejumlah 50% dari total siswa di tahun ajaran yang berjalan ini gitu. Nggak ada perubahan. Cuma asal dananya saja yang 1 juta itu, ini contohnya saja, yang 1 juta adalah Silpa tahun anggaran sebelumnya 2022, yang 49 juta itu adalah transferan dari kementerian untuk tahap dana kita itu 100 juta total setahun, maka yang 50 juta itu untuk tahap pertama dikurangi 1 juta karena kita ada Silpa tahun 2022.
Oke, kita lanjutkan. Ya, jangan lupa Bapak Ibu semuanya, dana BOP yang sekarang ini dan sebelumnya ada targetnya yang harus kita ketahui bersama-sama dan kita jadikan acuan. Pertama adalah belanjakan sesuai kebutuhan pendidikan. Makanya Bapak Ibu semuanya, dalam Arkas tahun ini dari kementerian itu sudah diharuskan mengacu ke PBD, gitu kan ya. Aduh, ini internet saya udah stabil. Mengacu ke PBD. Perencanaan berbasis PBD Mohon itu maaf, putus-putus Pak Asmi. hanya anak kita. Kicauan kita juga itu guru juga. Pak Asmi terputus sepertinya, Pak. Pak Asmi? Oke, lanjut ya. Slide saya masih muncul nggak Bapak Ibu? Sudah tidak ada? Oh, sudah nggak ada lagi. Aduh, mohon maaf. Ini kendala jaringan Bapak Ibu ya. Jadi nggak nyaman kalau oke, muncul Bapak Ibu. Oke, muncul Pak Asmi, tapi belum keluar share. Sedang proses, Pak. Ya. Sedang Ya, proses. muncul Bapak Ibu. Oke, ya, mohon maaf ya. Aduh, mohon maaf banget. Hari ini amat sangat tidak nyaman kita berjumpa karena ternyata internet saya dua-duanya loh. Ini sudah mulai nggak stabil lagi. Padahal saya pakai dua jaringan ini. Ya, Bismillah, saya percepat saja. Jadi PBD itu sekarang sudah menjadi dasar membuat rencana anggaran kita. Bapak Ibu semuanya, inti dari perencanaan berbasis data adalah kita diarahkan secara sistem itu untuk menerapkan kurikulum merdeka. Goal dari kurikulum merdeka adalah literasi, numerasi, dan karakter gitu. Nah, maka nanti Bapak Ibu semuanya, yang 3 hal sudah tercover di PBD. Kita harus PMP buat kita plus PBD jadi nah, data nanti yang dimasukkan dalam pemetaan kalau semuanya kalau karena ya Bapak Ibu, karena nanti di aplikasi Arkas itu selalu ada pertanyaan, Bapak Ibu ingin menggunakan data yang lama atau murni data yang baru gitu. Bapak Ibu dua-duanya boleh menggunakan data baru, artinya kertas kerja kosong semuanya, boleh silakan. Atau Bapak Ibu semuanya copy dari data yang lama, boleh saja, nggak ada masalah. Kalau Bapak Ibu semuanya copy dari data yang lama, artinya pas nanti muncul di kertas kerja itu kan ya, itu nanti klik, berarti 99% Bapak Ibu semuanya tinggal mengedit. Data Bapak Ibu semuanya sudah ada di situ, Bapak Ibu tinggal meneruskan.
dan tinggal menambahkan program literasinya apa, program numerasinya apa, dan program pengembangan karakternya itu apa. Nah, jadi PBD yang dilaunchingkan oleh kementerian itu bisa dirubah datanya. Pak Ipat, situ udah rapat pendidikan. Sudah ada rekomendasinya. Bapak Ibu buat merta-merta bisa merubah warna biru hijau menjadi biru di rapat pendidikan kita. Nah, yang bisa merubah nanti itu adalah program rekomendasi itu adalah nanti dibentukkan program dan program itu dilaksanakan misalnya literasinya dan nanti anak-anak membaca, kemudian nanti pas ANBK anak-anak ngomong apa adanya. Guru-guru berbicara apa adanya tentang program sekolah. Nah, yang dasar sekian itu kan ya, ada yang cakap sekian itu nanti akan naik. Kapan naiknya? Bukan karena merubah datanya, ya kan ya. Naiknya itu karena kita melaksanakan program sesuai dengan rekomendasi PBD itu sendiri. Lanjut. Yang kedua, dana BOS itu harus berdampak. Ya tadi itu. Jadi anak didik kita dengan dana BOS ini dampaknya seperti apa kita harus tahu nanti. Kemudian efisien. Efisien artinya apa? Modalnya sedikit tapi hasilnya maksimal. Ekstrakurikuler misalnya nggak usah banyak-banyak, cukup 4 atau 5 gitu kan ya. 1 atau 2, tapi kita maksimalkan pengelolaannya. Itu jauh lebih baik daripada ekstrakurikulernya kuantitasnya banyak, kualitasnya rendah. Jadi usahakan modal sedemikian minimalnya, hasil semakin kita ambil program-program yang esensi, yang kira-kira memang membuat anak itu berprestasi. Gitu. Kemudian bisa kita pertanggungjawabkan keuangannya, ya akan bisa kita pertanggungjawabkan pasti, dan itu harus. Kalau tidak bisa kita pertanggungjawabkan, maka nanti akan ada masalah berikut dengan ranah hukum yang ada di Indonesia. Nah, termasuk juga transparansi pengelolaan keuangan kita. Transparansi tidak berarti semua orang harus tahu. Ranah kita adalah dari sekolah ke dinas, dinas ke provinsi, provinsi ke kementerian. Nah, begitu. Kiri kanan kita tidak boleh tahu tentang dapur kita semuanya. Kita lanjutkan. Saya khawatir nanti internet saya nanti jaringannya ngedon lagi. Lanjut. Bapak Ibu semuanya, sama dengan tahun sebelumnya, yang namanya BOSP ini itu ada 10 peruntukan untuk tingkat dasar dan 12 untuk tingkat menengah. Dari 10 itu, yang paling diminati oleh sekolah untuk dibahas adalah masalah honorarium. Dan ini adalah yang paling banyak juga kesalahannya untuk tingkat implementasinya di lapangan. Yang pertama bagi semuanya, kita ambil comot nomor 12 dulu, masalah honor. Saya ulang sekali lagi, dulu sudah pernah saya sampaikan juga, yang namanya honor itu beda dengan upah, beda dengan gaji, beda dengan transport. Nah, honor itu adalah jasa yang kita berikan kepada tenaga kependidikan, pendidik atau kependidik kita yang bekerja di satuan pendidikan kita. Itu bahasanya honor. Nah, dengan catatan guru boleh menerima, tendik pun boleh menerima, dengan catatan kalau itu guru syaratnya yang pertama harus non ASN, keduanya tercatat di Dapodik, ketiganya mempunyai NUPTK, dan yang keempatnya belum menerima tunjangan sertifikasi. Artinya kalau guru itu sudah menerima sertifikat pendidik, tapi secara guru itu belum menerima tunjangannya, maka guru itu masih diperbolehkan berpikir
tercatat di Dapodik. Pak Asmi? Pak Asmi terputus lagi sepertinya. Ya, jasanya lanjut ya. Ini saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu semuanya. Oke, mohon maaf tadi terputus lagi. Saya sudah menggunakan 2 jaringan padahal ya, tapi masih keputus lagi. Saya lanjutkan. Baik. Kembali ke masalah honorarium guru, ya kan ya. Kalau tendik itu tidak perlu memikirkan masalah NUPTK, masalah terhadap karena syaratnya hanya 2. 1, non-ASN mendapatkan SK. Hanya itu saja. Jadi Bapak Ibu semuanya silakan memberikan honor kepada tenaga honor kita yang terjadi tenaga pendidik dan kependidikan itu dengan catatan kalau tendik itu syaratnya hanya ada 2, kalau pendidik syaratnya ada 4. Nah, berapapun besarannya honor yang kita berikan, jangan lupa ya kan ya. Kalau satu kalau satu itu di atasnya 4.500.000, maka jangan lupa bayar pajak 3 honor. Bukan. Nomor 9 kita naik ke atas. Alat multimedia, ya multimedia. Kalau yang bawah nomor 12 itu kita bicara masalah jasanya, yang atas itu kita bicara masalah alatnya. Nah, pengadaan alat kalau itu di atas 2 juta, maka harus membayar PPN-nya 11%. Di atas 2 juta. 2 juta pas belum. Dan itu kalau misalnya 2.100.000 itu PPN membayar, kita bayar PPN harus 11%. Tapi kita belum ada kewajiban untuk menempelkan materai di situ. Karena syarat menempelkan materai itu kalau nilai transaksi kita itu di atasnya 5 juta. Maka kalau kita membeli laptop misalnya nilainya pas 5 juta, PPN-nya membayar, kita bayarkan PPN-nya 11% gitu kan ya. Nah, tapi materainya belum perlu kita tempel. Kenapa? Karena masih pas 5 juta. Nah, kalau nilainya 5.100.000 termasuk pajaknya, gitu kan ya, maka pajaknya kita harus bayar, materainya pun 10.000 harus kita tempelkan di kwitansinya. Oke, nah kalau nilai transaksinya kecil, maka namanya nota. Kalau nilai transaksinya itu besar, itu namanya faktur. Oke, kecil kategorinya di bawah 10 juta, besar di atasnya 10 juta rupiah. Nah, kalau honorarium dengan jumlah yang sama, membayarkan honor tenaga honorer kita, itu totalnya 5.500.000, maka dengan total 5.500.000 itu, kita karena sudah di atasnya PTKP Indonesia itu 4.500.000, bayar pajaknya ya, PPh-nya itu. Kemudian kalau pembayaran barang di atas 5 juta itu tempel materai, tapi kalau pembayaran honor atau jasa yang lainnya di atas 5 juta ataupun berapapun jumlahnya itu tidak perlu tempel materai. Ini pemeriksaan yang sering terjadi itu karena banyak sekolah itu yang berapapun transaksinya, apapun transaksinya selalu menempelkan materai di situ ya. Materai itu hanya dibutuhkan untuk pembayaran barang, bukan pembayaran jasa. Barang pun kalau itu nilainya di atas 5 juta, bukan di bawahnya 5 juta, atau sama dengan 5 juta. Honor berapapun itu tidak perlu kita tempel materai dalam kwitansi pembayarannya. Lanjut. Oke ya. Ini nggak usah Bapak Ibu semuanya, ini nggak usah, saya lanjutkan aja. Ini konten dari Juknis Bapak Ibu semuanya ya. Terus ini nggak usah. Saya lanjutkan. Nah, ini
Jadi Bapak Ibu semuanya, berkaitan dengan konsumsi itu adalah diperbolehkan kalau itu kegiatannya insidental. Kalau kegiatan rutin namanya makanan dan minuman ringan sehari-hari itu boleh, silakan setiap harinya. Tapi kalau yang berat itu tergantung proses pengadaannya. Yang kecil pun juga tergantung proses pengadaannya kalau itu berkaitan dengan pajaknya. Kalau kita itu pesan di tempat yang kita inginkan, terus diantarkan ke tempat kita inginkan juga, si pengada barang itu mengantarkan ke tempat kita inginkan, maka dengan proses seperti itu, walaupun nilainya Rp100.000, itu kena pajak PPN-nya. Nah, itu kalau kita pesan. Ya kan? Tapi kalau nilainya belum di atas 2 juta itu belum perlu membayar pajaknya. Kalau sudah di atas 2 juta itu kita membayar pajaknya. Nah, Pak, bagaimana dengan pajak daerah? Kalau sudah ada pungutan pajak daerah tidak perlu lagi membayar PPN-nya. Jadi sudah terwakili dengan pajak daerah. Oke ya. Ini masalah konsumsi. Lanjut. Oke ya, tadi ya, di atas 5 juta kalau kita beli langsung ke toko itu PPN-nya atau ya PPN-nya atau pajak daerah. Lanjut. Udah, ini nggak usah. Khawatir saya nanti internet saya nggak stabil lagi. Lanjut. Regulasi yang baru saja, yang lama-lama kita lewatkan nanti kita banyak diskusi. Oke, ini sekarang. Baik, Bapak Ibu semuanya. Yang perlu kita ingat baik-baik tahun ini. Kita kecolongan waktu, kita akan kecolongan juga. Jangan terlena dengan tahun yang lalu. Tahun lalu itu namanya pelaporan, itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahun lalu, laporan tahap pertama menjadi syarat salur tahap ketiga. Gitu. Tahun lalu, laporan tahap kedua menjadi syarat salur tahap pertama, tahun berikutnya. Tahun lalu, laporan tahap ketiga menjadi syarat salur tahap kedua tahun berikutnya. Nah, sekarang ini itu hanya ada 2 saja. Jadi pelaporan tiap tahapan menjadi syarat penyaluran. Yang pertama, laporan keseluruhan tahun 2002 kemarin itu menjadi syarat penyaluran tahap pertama 2023. Gitu. Nah, kalau kita kemarin terlambat melaporkannya, gitu kan ya, maka akan menjadi kendala berikutnya nantinya itu. Nah, laporan tahap pertama menjadi syarat penyaluran tahap yang kedua. Ini syarat penyaluran tahap pertama itu adalah laporan tahun 2002. Penyaluran tahap kedua itu adalah laporan pertama. Gitu. Dan itu pun, gitu kan ya, itu telah minimal telah merealisasikan paling sedikit 50% dari dana yang terima tahap 1. Ya, ini untuk tahap keduanya. Jadi ini yang harus kita catat baik-baik gitu kan ya. Nah, terus kalau tahun lalu kita masih diterapkan 2 kanal laporan. Ya. 1 RKS, keduanya bos.kemdikbud.go.id. Yang sekarang itu hanya 1 kanal saja, yaitu aplikasi yang namanya RKAS. Ya, RKAS hanya tunggal yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, batas waktunya kalau tahun lalu 3 tahap. Sekarang penyampaian laporan diatur batas waktunya. Tahap pertama itu 31 Juli 2023. Tapi pencairannya jangan lupa. Januari ini Bapak Ibu semuanya sudah pasti sudah selesai laporannya tahun lalu. Karena kita mengharapkan segera turun dana BOS tahap pertama sejumlah 50% untuk tahun tahun anggaran 2023 ini dari Januari hingga pertengahan nanti itu, gitu kan ya. Nah, uang kita yang sekarang Januari
Februari, Maret, April, Mei, Juni, itu nanti harus kita laporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2023. Nah, kemudian dana yang kedua kita nanti itu paling lambat harus kita laporkan tanggal 31 Januari 2024. Karena akan menjadi syarat pencairan pada tahun yang berikut. Nah, berarti kalau kita misalnya tahun ini itu sudah menyelesaikan laporannya itu di bulan Desember, maka hampir pasti di bulan Januari ini kita akan menerima kucuran dana 50% untuk tahap awal. Jadi total 100. Kenapa? Karena kita sudah menyelesaikan laporan tahap akhir di 2022. Masalah ada silpa, itu urusan berikut. Karena silpa tahun lalu menjadi pengurang pengucuran dana di tahap awal tahun ini. Dan begitu selanjutnya. Nanti tahun ajaran yang akan datang, anggaran yang akan datang, silpa tahun yang akan datang, itu akan menjadi pengurang untuk pengucuran dana tahap pertama tahun 2024 dan seterusnya. Nah, timing ini Bapak Ibu semuanya itu tidak bisa kita tuntaskan langsung dari sekolah kementerian, nggak bisa. Jadi sekolah tutup, dilaporkan, itu diproses di markas gitu. Markas baru nanti itu diproses ke provinsi, provinsi itu ke pusat. Walaupun semuanya jaringan, tapi karena melibatkan banyak orang, selalu itu menjadi kendala. Karena kalau server ke pusat itu nanti akan dikerubutin oleh seluruh satuan pendidikan, dinas pendidikan se-Indonesia. Makanya, jika ada keterlambatan sedikit, bisa dimaklumi. Nah, biar nggak terlambat, Bapak Ibu semuanya tidak perlu memikirkan kok ada saldo, kok ada silpa, gitu kan ya. Nggak usah diakal-akalin Bapak semuanya, laporkan apa adanya. Nah, kemampuan kita untuk merencanakan, kemampuan kita untuk merealisasikan, kemampuan kita untuk melaporkan, itulah potret kita semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya di akhir-akhir tahun anggaran itu sibuk dengan pergeseran, sudah nggak saatnya lagi. Kalau mau pergeseran bukan di akhir-akhir tahun anggaran. Kalau mau pergeseran itu di awal-awal. Kalau perlu, kalau sekolah itu memang bisa, jangan berpikir melakukan pergeseran. Jadi itu nggak mungkin, gitu kan ya. Dan dinas itu sebaiknya jangan terlalu juga membuka pergeseran walaupun bisa sampai 100 kali. Jangan. Itu nanti data akan kacau itu nanti. Pas diminta laporan, datanya belum siap. Di beberapa wilayah, misalnya saya kemarin di Ngada, di pinggiran sana, bukan di Malang ya, itu pergeseran setahun hanya dilakukan sekali. Kenapa? Karena mereka sudah menerapkannya, sudah mempelajari Arkas itu sudah ini tahun pertama. Bapak Ibu ini mungkin ini sudah tahun yang keempat. Jadi andai ini Bapak Ibu semuanya mampu merencanakan, mampu melaksanakan, mampu merealisasikan, melaporkan plek apa yang dilakukan, itulah apa direncanakan, apa yang dilaporkan, itu direncanakan, itu nanti akan mempermudah Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kuncinya ada di kita semuanya, kemampuan kita untuk merencanakan, untuk melaksanakan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke ya. Nah ini, dan ini semuanya dinas intervensi ke kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, paling hanya bisa mengingatkan, mendampingi gitu. Andai sekolah itu bandel banget gitu kan ya, bukan bandel ya, andai sekolah itu ada kendala gitu kan ya, operatornya mendadak mengundurkan diri gitu kan ya, data terkendala. Nah, kalau dulu itu masih menjadi kendala untuk sekolah lainnya, kalau sekarang enggak, ya hanya sekolah tersebutlah akan terkendala pencairannya di tahun berikutnya. Nah, jadi sekarang masing-masing harus berbenah diri agar nanti tidak terkendala pencairannya. Oke ya, lanjut. Ini maaf.
Ini yang BOP, ini tidak perlu. Terus kita lanjutkan. Oke. Masih tabel lagi Bapak Ibu semuanya. Ini gambaran yang agak mudah nih. Tahun 2023 ini, Januari hingga Juni, ini yang insya Allah Kementerian Pemerintah akan menyalurkan dana BOSP kita tahap pertama. Gitu. Nah, untuk penyaluran tahap kedua nanti di bulan Juli dan seterusnya. Oke, 5 bulan. Nah, kaitannya biar tidak ada potongan 2%, 3%, 4%. Ini Bapak Ibu semuanya ada persentase 2, 3, 4, ini 2, 3, 4%, 4%. Itu kalau kita ada keterlambatan pelaporan. Gitu. Jadi keterlambatan pelaporan untuk akhir tahun itu menyebabkan terhambatnya pencairan dana kita tahap 1. Nah, keterlambatan laporan tahap 1 itu menyebabkan ada pemotongan 2%, 3%, 4%, tergantung keterlambatan kita. Makanya di sini di-float maksimal laporan dana BUSP tahap 1 nih di bulan Juli nih. Di bulan Juli nih. Maksimal laporan. Maksimal laporan dana BOP kita tahap kedua nih di bulan Januari 2024. Nah, andai tahap 1 yang sudah dicairkan misalnya di bulan Februari sini, ini udah kita kerjakan dan kita bisa melaporkan kan tepat waktu di bulan Juli 2023, maka secara otomatis pencairan tahap berikutnya tidak akan ada potongan. Gitu. Nah, kapan ada potongan? Ya, andai kita melaporkan tahap 1 itu di bulan Agustus, maka nanti itu untuk pencairan tahap kedua akan mendapatkan potongan 2%. Kalau terlambat hingga bulan September untuk melaporkan tahap pertama, potongannya sekian. Kalau terlambat di bulan Oktober, potongannya menjadi sekian. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti betul, gitu kan ya. Contohnya lagi, andai kita ini kalau tahap pertama ini mendapatkan kucuran dana di Mei, kita untuk Pak Asmi suara hilang. Pak Asmi. Suara Bapak hilang Pak Asmi.
Oh ya, sudah ya. Oke, lanjut ya. Bapak Ibu, mohon maaf banget. Kendala sama jaringan ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Tuh, nggak stabil lagi kalau internet saya, Bapak Ibu. Padahal pengguna sedikit sekali, tapi nggak stabil. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan baik-baik tentang timingnya ini. Apalagi nanti untuk laporan tahap kedua. Andai uang kita ini nanti diturunkan itu di bulan Desember akhir-akhir, maka kita hanya ada kesempatan 2 bulan untuk mengelola. Kita terlambat sampai Februari, potong. Maret dipotong, April terus, dan seterusnya itu. Jadi potongan jelas. Kenapa? Untuk memastikan kesungguhan kita dalam pengelolaan dana BOS ini, dana BOSP sekolah. Baik, lanjut Bapak Ibu semuanya. Nah, agar semuanya terarah, maka tahap perencanaan itu Bapak Ibu semuanya pertama disusun ya. 1 tahun anggaran dalam bentuk RKS sudah. Disusun berdasarkan kebutuhan dan evaluasi sudah, ya kan ya. Memperhatikan komponen biaya rincian barang yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan saja, yang nggak dibutuhkan jangan. Ya kan? Rapatkan dulu dengan termasuk komite, kemudian masukkan dalam Arkas. Dalam pelaksanaannya jangan lupa setiap penggunaan catat. Nah, ya ini udah kebiasaan Bapak Ibu semuanya, dan langsung diinput di Arkas. Dalam penatausahaannya jangan lupa, oke ya, pelaporannya itu disusun berdasarkan hasil pelaksanaan penatausahaan dana BOSP. Kemudian jangan lupa tanggal-tanggalnya tadi itu. Karena kita sudah mampu, cuman pagar-pagarnya itu saja yang harus kita cermati bersama-sama. Oke, ini tidak perlu, ini juga tidak perlu, ini oke ya, nggak perlu juga. Lanjut Bapak Ibu semuanya, hampir terakhir ya Bapak Ibu semuanya, yang kaitannya dengan Arkas. Oke ya. Langkah amannya begini Bapak Ibu semuanya. Lakukan perencanaan dalam kertas kerja sebaik mungkin gitu. Jadi kertas kerja yang nanti kita buka, yang tadi saya sampaikan, mau ngopi dari data sebelumnya boleh, membuka lembar baru juga boleh. Nah, yang kedua, itu Bapak Ibu semuanya di Arkas kita dengan ya, harga barang atau jasa jangan lupa itu sudah termasuk nilai pajaknya. Jadi nggak usah menyisihkan sheet sendiri untuk perpajakannya, nggak usah. Harga barang termasuk pajaknya. Nah, ternyata nanti kita membeli barang tidak termasuk pajaknya, nanti akan menjadi silpanya Bapak Ibu semuanya di akhir tahun. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Dan nggak usah dibuat pusing dengan adanya saldo, kemudian menjadi silpa. Nggak usah pusing-pusing juga dengan pergeseran ya. Rencanakan semaksimal mungkin. Andai terjadi nanti ingin menggeser, jangan sering-sering. Nanti akan repot. Anda akan ada perubahan hanya sekali dalam setahun. Jadi Bapak semuanya kita sudah terlatih, kita insya Allah mampu untuk meminimalisir pergeseran dan perubahan. Oke, catatlah laporan itu kan ya secepat mungkin sesuai dengan yang dibelanjakan. Kemudian jangan sampai numpuk ngisi BKU-nya, rutin dikerjain, gitu kan ya. Kalau nanti numpuk kita repot. Jadi 1, 2, karena inputnya Bapak Ibu semuanya jangan pernah kopas manual. Ya. Tapi kalau ditawari menggunakan data lama, ya Ibu admin.
data yang lama. Ini kaitannya dengan pencatatan. Nah, Pak Asmi hilang lagi. ya, saya lanjutkan. Ya, untuk kita lihat bersama-sama keterlambatan kita dalam tabel Bapak semuanya, keterlambatan kita di bulan Februari itu 2%, keterlambatan hingga bulan Maret itu 3%, hingga bulan antara April sampai Juni itu 4%. Jadi ini konsekuensi dari ini maksud dari kementerian itu biar kita lapornya itu tepat waktu sehingga data di pusat itu cepat bisa dilaporkan ke masyarakat. Oke ya. Dan yang terakhir Bapak semuanya yang kaitannya kita nanti buka tanya jawab dengan Siplah. Bapak Ibu, Siplah marketplace yang ada di situ itu nggak banyak. Ya kan ya, Bapak Ibu silakan hanya ada 16. Jadi kalau ada beberapa orang yang datang ke sekolah mengaku rekanan Siplah itu perlu dikonfirmasi ulang. Cek aja di laman Siplahnya itu. Dan itu sudah diatur di PMK nomor 58 tahun 2022. Kita harus membelanjakan barang mulai Siplah. Kalau tidak ada, baru boleh kita belanja di luar Siplah. Yang penting adalah PKP, pengusaha kena pajak. Mengenai perpajakan, itu andai kita menggunakan Siplah, maka yang memotong, yang memungut adalah rekanan kita. Kita nggak usah pusing-pusing, gitu kan ya. Kita cukup menerima bukti setor pajak dari rekanan kita yang kita ambil dari Siplah itu. Kemudian yang terakhir untuk kitab suci, untuk buku pelajaran umum, kemudian objek pajak daerah seperti makan olahan, catering, snack, gitu ya, itu dikecualikan PPN-nya. Ya, jadi tadi saya sampaikan, kalau sudah ada pajak daerah, kita nggak perlu memotong lagi PPN-nya. Kitab suci dan buku pelajaran umum itu tidak juga perlu ada bayar PPN-nya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf, ini sengaja saya potong-potong saja, khawatir internet saya nanti itu nggak stabil lagi. Nah, sekarang saya buka tanya jawab. Dan yang terakhir Bapak Ibu semuanya, mohon mencatat nomor HP saya yang baru ini. Komunikasi kita tidak hanya pada saat ini. Artinya, saya akan melayani Bapak Ibu semuanya, apapun kendalanya, itu bisa via telepon langsung atau video call langsung. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu semuanya nggak usah khawatir dengan permasalahan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Karena biasanya lain ladang, lain belalang, lain sekolah, lain masalah. Nah, gitu kan ya. Jadi itu yang kita antisipasi. Siapkan nomor HP saya ini yang baru untuk kita lanjutkan komunikasi jika kita nanti ada kendala. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja yang mau bertanya, nggak perlu di chat, langsung aja via Zoom. Silakan Bapak Ibu semuanya. Yuk, kita buka tanya jawabnya. Coba saya buka chatnya. Ini mohon maaf banget Bapak Ibu semuanya ya atas ketidaknyamanan Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini. Pesertanya hampir ada 1000 dan tidak ada link YouTube-nya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, saya buka tanya jawab. Silakan yang mau bertanya langsung. Ya,
Materi nanti saya sampaikan, saya share ke panitia biar disampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, waktu cukup lama hingga nanti pukul 12. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya. Bagaimana ini tadi? Oh, sebentar ya. Ada yang japri ke saya nih. Baik, Pak Samuel. Bagaimana kalau ternyata harga di Sipla lebih mahal, apa diperbolehkan membeli di toko yang lebih murah gitu kan ya. Bapak Ibu semuanya, di situ ada harga tawar, kita bisa menawar harga di Sipla Bapak Ibu semuanya. Jadi gini, sebenarnya Sipla ini tujuan awalnya ini untuk mempermudah satuan pendidikan belanja tanpa keluar dari satuan pendidikannya gitu kan ya. Tapi ternyata harga tawarnya itu lebih mahal. Cuma ini Sipla ini sudah ada payung hukumnya gitu. Nah, ketika ada payung hukumnya, kan ya, maka Bapak semuanya kita secara hukum tidak diperkenankan untuk keluar dari jalur hukum. Nah, kaitannya dengan murah atau nemu yang lebih murah tapi tidak ada payung hukumnya, maka saran saya walaupun itu sedikit lebih mahal, maka belanjalah dari Sipla. Kecuali barangnya itu nggak ada atau gitu kan ya, ini di Malang, tokonya hanya di Jakarta, maka ya diperbolehkan keluar dari Sipla dengan catatan tetap PKP. Toko yang kita belanjain adalah pengusaha kena pajak. Itu dari Bapak yang pertama, yang bertanya dari chatting. Oke. Yang keduanya. Ada yang resen, Pak. Iya, sebentar. Ini saya di WA dulu ya. Apa semua toko Sipla boleh kita order? Boleh. Boleh, silakan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Ada yang resen. Kita cek dulu. Siapa, Pak? Silakan langsung aja. Langsung. Silakan. Dari SD Negeri 2. SD Negeri 2. Sido. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dari Sidoarjo 2 Pak, ini mau tanya terkait dengan, halo, bisa dengar ya? Ya, silakan siap. Pak. Halo. Iya Pak, Ya. suaranya sangat jelas. Ya, terkait dengan ini Pak Azmi, jadi pelaporan tahun kemarin yang di dalam pelaporan bos itu sudah 0. Sementara dalam RKS itu ternyata masih ada saldo. Saya tidak tahu itu di sebagian beberapa ada yang seperti itu. Lah, apakah nanti ketika di 2023 ini tetap dikurangi sebagaimana tadi Pak Azmi sampaikan. Sementara kesalahannya kalau saya melihatnya itu mungkin pada aplikasinya gitu. Jadi bos itu sudah dibelanjakan, sudah dilaporkan juga, di BKU-nya juga sudah 0, tetapi di akhir-akhir pelaporan di Desember akhir ternyata loh kok muncul ada saldo sementara pokoknya nggak ada gitu. Apakah ini andaikan katakan mungkin 500.000 lah misalnya, apakah itu nanti juga dikurangi dari bos yang nanti akan didapat itu? Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, siap. Baik, Bapak, inilah salah satu kelemahan aplikasi. Ya, mohon maaf ya, ini adalah salah satu kelemahan jaringan dan aplikasi ya. Nggak matching gitu. Nggak matching di mana kalau Bapak bongkar-bongkar nggak ketemu kan ya? Nggak nemu itu. Nah, di dinas pun nggak nemu juga. Nah, di mana nih ini apa namanya kesalahannya? Nah, kayaknya nggak satupun yang tahu itu Pak. Di mana nih yang salah gitu kan? Nah, Bapak Ibu, jadi yang pertama ya, Mas. Ini yang pertama. Andai nanti data akhir yang masuk di kementerian itu ternyata nih, ini kan bisa jadi kayak memang belum sinkron Pak gitu. Bisa jadi masih on the way gitu. Bisa jadi loh ya. Namanya juga aplikasi gitu kan ya, on process gitu kan ya. Ada yang sinkron, ada yang belum gitu kan ya. Andai nanti data
cut off-nya itu pas cut off terakhir itu tidak ada saldo, maka tidak ada potongan. Andai cut off terakhir nanti ada saldo, tetap menjadi potongan. Wah, Pak, rugi dong saya. Nggak usah berpikir rugi, Pak. Nanti nggak usah rugi itu, nggak usah. Pak, nanti gimana ya? Kalau ada pemeriksaan berbasis data real gitu. Ya, Bapak bisa ya. Pemeriksaan berbasis data real. Jadi kalau hanya ada saldo sekian, Bapak laporkan apa adanya, maka pemeriksaan antara data yang masuk ke kementerian itu tujuannya hanya untuk mencairkan berapa besarannya, tapi auditor yang datang ke kita itu berdasarkan bukti fisik realnya gitu. Nah, kalau nanti belum matching, itu yang penting kita sudah mengerjakan sesuai dengan petunjuk teknis gitu. Nggak usah dipusingin lagi gitu kan ya. Ya sudah selesai gitu. Selesai di situ. Dan Bapak tidak akan masuk ke ranah hukum, Pak. Tenang aja. Tenang, Pak. Gitu kan. Nah, suatu saat, sebuah kasus gitu ya, banyak kasus gitu ya. Nanti kalau data udah sinkron, tahu-tahu uang Bapak akan muncul sendiri nanti di akhir. Sistem itu sudah merekam, karena itu ribuan data, itu nggak bisa langsung terurai satu-satu. Termasuk yang mutasi, termasuk yang enggak sinkron antara apa namanya realnya di sekolah dengan laporan ke sana yang belum sinkron itu kan ya. Itu nanti on proses, termasuk jumlah siswa itu on proses. Suatu saat kalau memang sudah klik nanti akan apa namanya muncul sendiri datanya itu. Termasuk sekarang kita buka Arkas, Pak, uangnya nggak muncul-muncul nih gimana nih? Nah, itu kan sistem semuanya itu, gitu kan ya. Jadi sabar untuk menghadapi robot namanya Arkas, ya Pak ya. Jadi Bapak lebih baik nggak usah mikirin saldo jadi pengurang atau enggak, tapi apa yang di hadapan Bapak kerjain gitu. Ya, jadi auditor itu nggak akan melihat Pak nanti Arkasnya seperti apa, nggak matching seperti tadi mana bukti fisiknya dan lain sebagainya itu gitu. Oke Pak ya, tenang Pak, Insya Allah tenang. Oke, tadi ada chat lagi dari, pada Japri nih. Oke, yang Japri dulu atau saya yang Japri dulu ya. Kebetulan, Assalamualaikum Pak, apabila ada GTT yang belum punya NUPTK, tapi sudah masuk Dapodik, bagaimana solusinya? Kebetulan jumlah semua GTT 10 tidak punya NUPTK, ada 4. Nah, ya gini Bapak semuanya, saya gurunya Ibu, ini kan fotonya Ibu dari SD mana saya nggak tahu ya, ini fotonya Ibu nih. Saya gurunya Ibu yang sedang Bapak Ibu semuanya, saya GTT dan saya tidak mempunyai NUPTK, tapi sudah tercatat di Dapodik, gitu kan ya. Secara hukum, sesuai dengan Permendikbud nomor 63, saya nggak punya hak dari dana BOS, gitu kan ya. Tapi selaku guru saya sudah mengajar, saya sudah menjalankan kewajibannya, saya punya hak dong, gitu kan ya. Nah, dari mana dananya? Jadi komite nggak ada dana, gitu kan ya. Nah, adanya di sekolah Bapak Ibu semuanya hanyalah dana BOS. Maka administrasi yang paling memungkinkan adalah masukkan saya ke, kan tadi ada 10 tuh. 4 itu Bapak Ibu semuanya titipkan aja ke 10 orang itu gitu. Jadi jangan memunculkan nama saya biar administrasinya itu nanti tidak salah. Jadi secara administrasi ke negara itu nggak salah gitu. Nah, secara administrasi ke negara, ke agamaan, saya tetap mendapatkan dari dana BOS, gitu kan ya. Tumpangkan dari situ. Kenapa? Saya mengajar sesuai dengan tupoksi saya, dan saya sudah menjalankan kewajibannya, tinggal menerima haknya. Itu hanya teknis di lapangan. Andai 10-nya itu nggak bisa, loh, kan ada pintu satu lagi, namanya Tendik. Tendik itu tidak perlu ada NUPTK, tidak perlu ada sertifikasi, tidak perlu ada tercatat Dapodik, hanya SK sama non PNS, gitu kan ya. Jadi di situ Bapak semuanya ada peluang untuk menganggarkan di dana BOS-nya itu, gitu kan ya. Anggarkan untuk 10 orang, ya kan ya, untuk 10 orang, tapi nanti realisasinya untuk atas nama 4 orang. Atau gitu kan ya, biar matching data dari awal,
anggaran hanya untuk 4 orang, tapi isinya untuk 10 orang, gitu Pak. Ya, maaf. Anggaran untuk 6 orang, tapi isinya untuk 10 orang. Ini sesuai data yang ada di Ibu. Oke, lanjut. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Yo, Ibu mau menanggapi silakan. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah boleh diadakan pengganti transport untuk peserta dan pendamping lomba? Ya, Bapak Ibu semuanya. Lomba itu namanya kegiatan insidental, kegiatan tidak rutin. Nah, kegiatan tidak rutin itu kalau diadakan di sekolah, ya di sekolah kita, maka pendampingnya namanya honor karena mengerjakannya di sekolah kita. Tapi kalau lomba O2SN di mana? Di sono, di kecamatan. Ada perpindahan fisik. Maka saya selaku pendamping, hak saya adalah transportasi dan akomodasi. Transportasi dan akomodasi. Bukan honor dan akomodasi, tapi transportasi dan akomodasi. Transportasinya berapa? Ya, sesuai dengan jarak atau sesuai dengan regulasi yang ada di Kabupaten Malang. Nah, itu yang tahu Bapak Ibu semuanya, karena beda wilayah itu berbeda. Tapi kalau bicara masalah hak dan kewajiban, bahasanya namanya transport. Transport O2SN, Saman, Marawis, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, bagaimana untuk pesertanya? Ya, pesertanya itu digabung transportasinya dengan kalau misalnya sewa bus ya sewa kendaraan sewa. Tapi kalau diberikan cash seperti pendamping itu nggak boleh. Harus diwujudkan kendaraannya apa, gitu kan ya. Tapi kalau konsumsinya silakan. Jadi transportasi dan akomodasi, transportasi itu beda, akomodasi 3-in-1. Itu adalah uang makan, uang saku, uang penginapan, jadi 3-in-1. Namanya akomodasi dalam sebuah kegiatan insidental, bukan kegiatan rutin, kegiatan yang sifatnya insidental. Insidental itu adalah kegiatan ekstrakurikuler, gitu kan ya. Kalau intrakurikuler itu kegiatan rutin, makanya mendapatkan honor adalah honor rutin. Setahun 12 bulan, walaupun masuknya hanya 10 bulan, 4 atau 2 minggu. Oke ya. Nah, kalau ekstrakurikuler, sekolah libur ya libur, gitu kan ya. Maka guru ekstrakurikuler sebenarnya namanya bukan guru. Bukan guru pramuka, tapi pelatih pramuka. Bukan guru taekwondo, tapi pelatih taekwondo. Bukan guru futsal, tapi pelatih futsal atau coachnya futsal. Maka kalau pelatih pembina ekstrakurikuler itu boleh diambil bukan dari S1. Gitu. Nggak ada masalah. Yang penting dia punya skill tersendiri menangani kegiatan yang Bapak Ibu butuhkan, misalnya futsal. Anak SD juara 1 taekwondo, Bapak Ibu ambil untuk kegiatan ekstrakurikuler taekwondo, boleh, nggak ada masalah. Karena dia adalah bukan guru intrakurikuler, tapi guru ekstrakurikuler dan syaratnya tidak harus masuk Dapodik. Dan namanya bukan guru tapi pembina, pelatih, pendamping, coach dan lain sebagainya. Oke ya, Ibu tadi yang bertanya, semoga bisa dipahami. Lanjut. Saya lanjutkan. Ini Ibu, Bapak itu rata-rata nggak mengenalkan diri ya. Saya tanya, apakah jika kita ada siplah atau silpa atau saldo dari tahun kemarin, pencairan tahap selanjutnya bakalan terlambat. Oh iya, ya paham. Ya, terlambat atau tidak itu kaitannya bukan ada silpa atau nggak ada silpa. Silpa itu kaitannya tahun ini kita sudah melapor tuh, udah diterima laporannya. Nah, ternyata kita ada silpa tuh 1 juta. Silpa kita akumulasi dari 5 tahun yang lalu, gitu kan ya. Besarannya berapa? 1 juta, akumulasi 5 tahun yang lalu. Maka nanti yang cair Bapak Ibu semuanya itu yang mestinya itu 100 juta tinggal 99 juta gitu. Nah, nanti di arkas kita munculnya berapa?
99 juta apa 1 juta atau 99 juta. Sementara ini masih 99 juta. Silpa masih ada kolom sendiri untuk kita kerjakan. Tapi tetap menjadi pengurang gitu. Sampai silpa kita yang ada di akhir tahun 2002 nanti itu benar-benar kita belanjakan dan kita laporkan. Nanti suatu saat aplikasi Arkas kita itu tidak akan muncul kertas kerja silpa. Nggak ada nanti itu. Karena apa? Sudah menjadi pengurang. Kenapa sekarang masih muncul? Nah, karena proses nih. Ada yang silpanya dari 5 tahun, 4 tahun yang lalu. Sampai nanti Bapak Ibu semuanya melaporkan. Nah, jadi keterlambatan tidak ada kaitannya dengan silpa. Tapi keterlambatan ada kaitannya dengan keterlambatan laporan. Keterlambatan tahun 2023 tahap pertama akan menjadi kendala pencairan di tahap kedua dan selanjutnya. Nah, begitu Bapak ya yang bertanya ya. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya karena memang tidak menyebutkan nama. Lanjut. Yang bertanya lagi saya pending dulu. Terima kasih Pak. Ini tadi yang bertanya lagi. Bapak, maaf bertanya. Ini salah satu honor di sekolah kami, belum ada UMPTK dan pada Arkas 2003 sudah terlanjur masuk. Bagaimana nggih apa harus siap? Nah, ya tadi saya sampaikan tadi. Ya, udah. Ini pertanyaannya sama dengan tadi yang saya sampaikan. Nggak perlu saya jawab. Lanjut. Bukan dari SD Negeri 2. Ngawongso. Izin bertanya, pencairan dana tahap pertama kan selalu di bulan Maret. Oke. Bagaimana menyikapi pengeluaran Januari, Februari? Apakah boleh kita meminjam pihak ke? Kalau boleh, bagaimana mekanisme pelaporannya? Jika tidak boleh pinjam, bagaimana menyikapinya? Oh, ini logis, realistis, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, gini, dana BOS itu dipinjamkan nggak boleh. Ingat ya, dana BOS itu dipinjamkan tidak boleh. Tapi kalau kita meminjam, nah, itu tidak ada yang melarang. Gitu. Ingat ya, yang tidak boleh adalah dipinjamkan. Kalau meminjam itu tidak ada yang melarang. Artinya, gitu kan ya. Loh, bagaimana pembukuannya? Pembukuannya ada 2 kemungkinan. Kalau Bapak Ibu masukkan di dana BOS, itu kan ya, di Arkas, itu kan ya, itu ada, di situ kan ada biaya ya, lain-lainnya, gitu kan ya. Ya, lain-lainnya ada di situ. Ada sumber dana, ada BOS reguler, ada BOSDA, ada lainnya. Masuk di lainnya. Tapi itu agak rumit. Kalau saran saya, Bapak Ibu semuanya, yang agak mudah, transaksi sebelum dana itu cair, dibukukan secara manual saja. Langsung, kwitansinya redaksinya adalah pelunasan transaksi per tanggal 1 Januari. Gitu. Pelunasan transaksi per tanggal 2 Februari, dan terus begitu. Jadi, mindset kita, jika tidak ada transaksi, maka BKU dikosongkan. Nah, kan begitu ya dulu ya. Itu maksudnya begini Bapak Ibu semuanya. Kalau memang tidak ada dana BOS cair dan kita memang tidak melakukan apa-apa. Tapi kan ini kita sudah belanja. Ada yang barang datang duluan kan, bayar akhiran banyak seperti itu. Anggaplah itu barang datang duluan ke kita semuanya. Nah, maka apa nggak boleh barang datang duluan? Boleh, negara juga melakukan hal yang sama gitu ya. Barang datang duluan, bayarnya akhiran. Ya. Ada yang barang datangnya akhiran, bayarnya duluan. Itu disiplah itu, gitu kan ya. Tapi kalau yang umumnya itu dana BOS terhambat dan barangnya sudah datang. Maka kalau hal seperti itu pokoknya semua transaksi di bulan Januari, Februari, jalankan apa adanya. Nanti begitu dana BOS itu turun, maka redaksinya adalah lunas dibayar. Itu redaksi yang baku. Atau pelunasan transaksi per tanggal 1 Februari. Nah,
tinggal tanggal kwitansi itu bukan tanggal 5 Februari, tapi tanggal setelah cairnya dana ke kita, gitu. Ingat, tanggal transaksi bukan di Januari tadi itu, tapi tanggalnya setelah dana itu cair. Makanya redaksinya boleh begini, pelunasan transaksi per tanggal 5 Februari boleh. Pelunasan ini atau lunas dibayar transaksi per tanggal 5 Februari. Tanggalnya Maret kan turun, 5 Maret turunnya, berarti ke rekening kita tanggal 7 Maret. Nah, itu jangan sampai salah. Jadi tanggalnya adalah tanggal setelah dana itu fix cair ke rekening sekolah atau kita terima. Nah, itu Bapak Yulis dari SD N2 Ngawonggo. Oke ya. Terus lanjut, saya urut dari bawah. Ini rata-rata pada japri, bagus banget ya. Lanjutkan Bapak Ibu semuanya japrinya. Sampai kapan mau saya jabanin nih, sampai selesai nanti. Oke. Barokah ini apa nih kalau ada barokah? Kelupaan. Untuk tadi, apa benar siswa di bawah 60 bisa cair sama rakyat? Oh iya. Ya, ini regulasi yang baru Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang baru itu siswa besaran satuan biaya SD SMP yang ini ya, yang bos reguler ya. Bos reguler untuk sekolah terintegrasi LB, yang sekolahnya LB integrasi dan satuan pendidikan di daerah khusus, kita daerah khusus enggak ya, gitu kan ya. Jumlah siswa kurang dari 60 itu ditetapkan 60, ya kan ya. Kesetaraan reguler ya, besaran satuan pendidikan kesetaraan pada daerah khusus, ya kan ya. Jumlah siswa kurang 10 ditetapkan menjadi 10. Jadi kalau kita ini bukan LB dan bukan khusus, maka sesuai dengan jumlah siswa. Oke ya Bapak semua ya. Ini yang regulasi yang terbaru. Tadi kalau saya salah ucap, mohon direvisi lagi. Yang betul adalah satuan pendidikan di daerah khusus atau sekolah luar biasa. Terus saya lanjutkan ke chatnya lagi. Ini mau tanya, untuk nota pembelajaran seperti ATK atau bahan bangunan, apa harus sesuai dengan yang ada di RKAS? Sedangkan RKAS hanya rencana, kadang ada di luar RKAS. Itu gimana Pak? Oke, saya jawab satu-satu dulu. Maunya pemerintah, maunya sistem itu, maunya robot, ya. Kalau kita ngomong A, ya belanja A gitu. Tapi kita sih maunya ATK itu belanjanya 6 juta. Aplikasi, dan aplikasi itu sebuah robot itu kadang-kadang susah diajak kompromi, maka ada yang namanya pergeseran. Kalau Bapak Ibu meleset dari apa yang direncanakan, silakan mengajukan pergeseran, geser. Dengan catatan, kalau itu sudah slotnya untuk belanja barang, tidak boleh untuk jasa. Kalau itu sudah untuk belanja jasa, tidak boleh digeser ke belanja barang. Misalnya nih, belanja barang kebanyakan, jasanya, honorarium tukang kurang, udah terlanjur di anggaran dari awal. Dari honor digeser ke barang nggak boleh, dari barang digeser ke jasa itu nggak bisa. Yang nggak bisa siapa? Sistem, gitu kan ya, sistem. Terus gimana Pak itu? Ya sudah, itulah kita ini diuji kemampuan kita untuk merencanakan, mereka-reka, walaupun nggak satupun tepat, jangankan kita.
Ibu Sri Mulyani sehebat itu saja itu masih ada yang nggak pas gitu kan ya. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh, tapi dengan tujuan biar laporan ini segera bisa dilaporkan ke seluruh warga negara Indonesia, maka Arkas ini dibuat sedemikian rupa, dibuat pergeseran dan adanya silpa atau saldo, kan ya. Maksimalkan dulu belanjanya, bukan nggak boleh kan ya, boleh, tapi dengan catatan Bapak Ibu semuanya melakukan pergeseran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, oh ya Pak, naik. Nah, untuk sisanya gimana ya? Itu contohnya Pak. Geser lagi, geser lagi, geser lagi. Lupa, geser kan nggak mudah, gitu kan ya. Nah, saran saya gini Pak, Januari listrik kita anggarkan 1 juta. Februari 1 juta. Setahun itu karena tahun lalu Pak, itu rata-rata maksimal itu 1 juta listrik sekolah saya. Itu misalnya itu. Kita nggak tahu nih tahun yang sekarang ini ternyata ada kenaikan. Udah kita anggarkan dengan anggaran tertinggi tahun lalu 1 juta, ternyata 1.100.000 gitu. Apakah boleh yang 100 ditombokin dari kasnya pribadi gitu kan ya? Bukan boleh nggak boleh, laporannya ribet Bapak Ibu. Boleh sih boleh, laporannya yang ribet. Tapi kita kan. Nah, caranya yang pertama, pergeseran loh Pak, pergeseran kan nggak setiap saat, betul, per 3 bulan gitu kan ya, atau sesuai dengan dinas masing-masing, saya nggak tahu ya kebijakan untuk tahun ini untuk Kabupaten Malang itu kapan dibuka pergeseran itu saya nggak tahu. Oke ya, sebentar ya. Oke, khawatir Zoom saya ini nge-lag lagi nih. Oh masih on, oke. Khawatir saya tidak tahu pergeseran di Kabupaten Malang nanti dalam setahun dibuka berapa kali. Tapi sistem itu akan membolehkan pergeseran sampai 100 kali. Cuma itu nanti kalau itu nanti tadi dan kita ada pengalaman hanya sekali 2 kali saja. Biarin dulu, jangan dilaporkan Januari. Februari masih begitu juga. Maret begitu pula. Oh, Maret akhir di bulan Maret nanti ada pergeseran, gitu kan ya. Maka geser tuh semua dana itu. So, di bulan Maret. Nah, laporkan listrik Januari, Februari, Maret itu setelah pergeseran. Boleh Pak? Boleh. Yang nggak boleh itu melaporkan pembelanjaan sebelum dana bos cair gitu. Nah ini kan enggak, meleset nih perkiraannya. Meleset kalau itu sistem dengan pergeseran. Laporkan setelah ada pergeseran. Loh Pak, saya tombokin aja gitu kan ya. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Pembukuannya yang agak repot. Karena Bapak harus memasukkan nilai tombokannya itu ke dalam Arkas. Ya, itu nanti akan nggak balance antara uang yang turun dari pemerintah dengan saldo akhirnya gitu kan ya. Oke ya. Ini teknisnya seperti itu Bapak semuanya. Sedangkan di Arkas kalau seumpama ada sisa dari pembelian listrik tidak bisa dikeluarkan di bulan berikutnya. Oh iya betul. Jadi apa namanya? Ada sisa dari pembayaran listrik tidak bisa dikeluarkan. Oh, digeser Pak. Iya digeser. Jadi sarana kita itu hanya di pergeseran ya. Ujung tombak kita ini di pergeseran, cuman pergeseran itu yang mengesahkan, approve adalah dinas kita masing-masing. Segera diusulkan, segera kita tahu kapan jadwal pergeseran, sabar saja sampai pergeseran itu dibuka.
itulah sistem, sistem. Jadi ada, tapi sana menggunakan di ya. Aduh, Ibu sampai ngantuk dengerinnya. Sorry Bu, sorry Ibu. Lanjut Bu, lanjut ya. Saya masuk ke pertanyaan. Rata-rata pada Japri, saya Japri aja deh Bu. Bapak saya mau tanya, untuk diberlakukan bagi guru SD swasta juga? Iya, sama Bu. Negeri dan swasta itu sama persis. Pemotongan anggaran karena terlambat laporan, apa kembali ke kas negara, apa ke kas daerah. Nah, itu pemotongannya masih di kas negara sana, Ibu. Sengaja nggak dicairin gitu. Jadi kas negara itu. Untuk penggunaan dana antara perencanaan di Arkas dan penggunaan di real tidak sesuai solusi. Tadi saya sampaikan ya. Pergeseran. Pak, rumit. Betul, tapi jangan dirasa rumit karena memang ini tugas kita semuanya. Oke ya. Ibu Pak Asmi yang usul, dari SD Pak Asmi usul untuk tanya jawab diutamakan yang Bani resen, Pak. Lanjut. Pak Asmi. Siap. Tanya jawabnya usul dimanfaatkan untuk yang Ya, resen, Pak. Oke, Yang siap. sudah angkat tangan. Ini Pak Lulu, Ya. Subarti, Bu Lulu ya, Bapak atau Ibu? Resen. Nah, yuk silakan Bapak Ibu yang resen langsung aja. Nah, silakan ya, di-unmute silakan. Pak Lulu atau Bu Lulu. Halo, Siap. Jadi, sampun, monggo Pak. Oh, tadi Ya. ada informasi yang terpotong Pak terkait dengan Mamin dan pajaknya. Kapan Mamin itu bisa dilaksanakan di sekolah dan bila mana juga kita waktu ke warung gitu Pak. Tadi kayaknya ada informasi yang terpotong-potong sehingga susah pemahamannya. Ya, terima kasih. Ya. Mamin diatur di PMK 18 2005, nanti di slide-nya yang saya sampaikan nanti silakan didalami lebih lanjut. Nah, gini, garis besarnya ya. Makanan, minuman ringan itu silakan untuk keseharian kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini saya nge-lag ya. Halo, tes. Halo. Pak, lancar Pak. Makanan, minuman ringan itu silakan untuk kegiatan sehari-hari di sekolah. Lanjut ya, dengan catatan bentuknya adalah minuman jadi dan makanan jadi. Bukan bahan makanan, bukan bahan minuman. Bukan gula, bukan kopi, bukan teh. Bukan beras, bukan bawang, bukan cabai gitu. Makanya satuannya adalah kalau makanan ya buah atau dus atau dan lain sebagainya. Kalau minuman, gelas, botol, cangkir dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Nanti di Arkas modelnya seperti itu sudah muncul. Terus kalau itu makanan berat, itu untuk kegiatan yang sifatnya insidental. Sekarang ada kegiatan namanya PTS, penilaian tengah semester, betul ya kalau nggak salah ya? Ada PTS. Kegiatannya namanya insidental. Panitia perlu makan siang, gitu kan? Oh silakan, ya. Nah, dengan catatan, baik itu makanan ringan atau makanan berat, kalau teknis pengadaannya itu kita order dari si pengada jasa catering, dan jasa catering itu mengantarkan barangnya ke tempat yang kita inginkan yaitu sekolahan, maka nilainya proses pesan dan antar itu kalau 2% jasa cateringnya, kalau ada MPWP dapat pajaknya 2%, kalau nggak ada 4%. Siapa yang bayar? Tuh jasa cateringnya gitu. Nah, kalau kita itu bareng-bareng ke warung sana gitu kan ya. Padahal nilainya Rp500.000. Nah, kita makan bersama di warung sono, nilainya Rp500.000 itu seperti kita membeli barang yang lainnya. Seperti kita membeli barang selain makanan dan minuman. Maka ngitungnya, kalau makan bareng kita tadi itu nilainya pas 2 juta, ya,
kita belum perlu membayar pajaknya. Gitu. Tapi kalau di atas 2 juta, 2.010.000 saja, nah itu kalau sudah ada pajak daerahnya, kita nggak perlu membayar pajak daerah. Kalau belum ada, kita baru membayar PPN-nya, karena dianggap pembelian barang, Pak. Gitu. Nah ini nih. Jadi dianggapnya membeli barang. Kalau tadi itu, kalau barangnya diantar ke kita, itu dianggapnya adalah jasa cateringnya, gitu. Kalau kita ke warung sana, dianggap membeli barangnya, gitu. Itu perbedaannya begitu. Oke, Bapak ya? Ya. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Lanjut yang resign. Siap. Ayo, lagi yang resign, silakan. Nah. Oke, lanjut sekarang ke yang ngecapri. Ini saya, aduh banyak juga nih ya. Oke. Ada yang resen Pak Asmi? Siap, yuk siapa nih? Lanjut. Silakan Bu, SD Negeri 1 Tawang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Waalaikumsalam, terdengar nih, Pak? Ibu. Siap, terdengar Sampun, dengan Bu. bagus, Bu. Oke, Bapak, mohon maaf, kami izin bertanya. Ini tentang nota, Bapak. Kami mendapat informasi bahwa dalam satu kwitansi harus satu toko, begitu, nggih. Nah, bagaimana jika dalam satu kwitansi itu ada beberapa toko, Bapak? Misalkan saja kami mengadakan perbaikan saluran air, begitu. Nah, di toko tersebut tidak ada bahan yang kami cari, sehingga kami harus mencari ke toko lain. Bagaimana menyikapinya? Terima kasih, Bapak. Iya, makasih Ibu ya. Ibu Nini ya, baik begini. Itu kasus di mana-mana begitu Bu ya. Jadi Arkas itu menghendaki semua belanja satu toko. Bingung kitanya ini. Betul kan? Gitu kan ya, betul ya. Jadi gini, solusi yang saya sampaikan, nanti bisa jadi data real kita di lapangan yang akan diperiksa oleh inspektorat sama BPK, andai ada pemeriksaan, datanya loh ya, bukan jumlah uangnya, data belanjaannya yang akan diperiksa oleh inspektorat atau BPK, datanya loh Bu ya, bukan uangnya, itu berbeda dengan apa yang kita cantumkan dalam pelaporan Arkas gitu. Kenapa berbeda? Ya. Dan itu kalau bisa dihindari, kalau bisa satu toko lah, tapi kita pusing 7 keliling gimana gitu kan ya. Jadi solusi pertama gitu, pemahamannya begini Bu. Kalau nanti terpaksa harus berbeda, maka memang dua-duanya itu akan berjalan seiring sejalan Bu gitu. BPK Inspektorat itu mengaudit transaksi real, bukti fisik real di lapangan, keabsahannya. Nah, yang kita masukkan di Arkas itu BKU, itu kan kalau tidak ada NPWP-nya aja nggak kedetek kan? Nah, betul kan? Itu kan ya. Maka mau tidak mau dari sekian toko yang kita belanja tadi itu harus kita masukkan dalam satu nota yang tokonya itu ada NPWP-nya gitu. Kalau kita, nah nominalnya akhir kan sama aja itu nanti. Nah dalam Arkas itu nanti yang akan Nge-lag Pak Asmi suaranya. Pak Asmi. Kan mana bukti pakunya? Enggak begitu. Halo, tes. Pak Asmi tes. suaranya nge-lag. Diulang lagi Oke, saja tes. penjelasannya. Oke, tes. Masuk sekarang? Ya, sekarang sudah. Saya ulang lagi, Bu. Ini untuk semuanya ya. Di Arkas itu menghendaki semua pengadaan barang itu satu toko, betul kan? Realnya kita nggak mampu memenuhi kemauan Arkas itu, kemauan sistem. Nah, nanti
Inspektorat itu mengauditnya berbeda dengan Arkas. Kalau Arkas itu tujuannya adalah untuk mencari mata anggaran terakhir. Berapa rupiah sih yang terserap gitu loh. Angkanya saja yang dibutuhkan oleh pusat itu. Angkanya itulah nanti yang menjadi acuan untuk pemotongan atau nggak dipotong. Salur atau nggak salur gitu loh. Nah makanya biar itu lancar, kita ini dituntut untuk menyatukan beberapa nota tadi menjadi satu gitu di Arkasnya. Tapi nanti pas pemeriksaan BPK tunjukkan apa adanya. Kalau emang 5 nota ya 5 nota, 10 nota 10 nota, yang penting nominal akhirnya sama gitu. Jadi antara saldo offline sama online harus sama. Bukti fisik susah sama. Kenapa? Karena realnya kita belanjanya di toko yang berbeda. Toko satu kagak bisa mumpuni, sementara maunya dari Dirjen Pajak pun menggiring toko yang kita belanjain itu adalah mereka orang-orang yang taat pajak, ngejar mereka membayar pajak karena kita sudah belanja ke toko yang bersangkutan. Gitu Bu ya. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, Arkas itu tujuannya adalah untuk melihat berapa juta sih serapan kita. Itu serapannya, nominalnya aja yang kita akhir gitu. Bukan mana bukti fisiknya enggak gitu. Berapa sih serapannya? Terlambat enggak? Kalau terlambat dipotong. Kalau enggak ya enggak gitu. Udah selesai itu. Tepat waktu, tepat salur. Terlambat laporan, ya terlambat juga nyalurin. Nah gitu modelnya. Nah, nanti auditor melihat beda lagi. Saldonya berapa Bu? Ini. Oke, mana bukti fisiknya? Yang di Arkas itu bukti fisiknya hanya 2, hanya 4. Di lapangan bukti fisik 10 itu. Karena realnya begitu. Yang penting angkanya endingnya sama gitu. Sip ya? Itu ilmu yang saya terima dari auditor karena saya pun diminta untuk mengaudit. Oke, sip, deal. Lanjut yang resign. Selanjutnya siapa lagi? Ayo. Pak Riswandi. Ibu. Silakan dibuka dulu Pak mute-nya, Pak atau Ibu Riaswandi. Silakan Pak. Diklik. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Kami ingin menanyakan, Pak, bahwa pelaporan di tahun 22 menurut informasi yang dari operator ini sudah selesai dengan posisi tidak ada silva. Nah, tentunya dalam selang waktu Januari sampai Maret ini terjadi berbagai transaksi, sedangkan bos sampai saat ini belum realisasi. Bagaimana untuk menyikapi hal ini? Terima kasih. Ya, Bapak tadi sudah saya jelaskan Pak ya di pertanyaan tadi ya. Ya intinya gini Pak, ini penjelasan yang berikutnya Bapak semuanya, ini satu penjelasan untuk semuanya. Dana bos belum turun, transaksi tetap berjalan. Bapak jalankan saja. Pak, ngutang bukan masalah boleh nggak boleh yang ngutang. Dana bos itu yang nggak boleh diutangin gitu. Kalau ngutang sebenarnya nggak ada masalah. Pembukuannya aja yang repot Pak gitu. Kalau kita masukkan dalam Arkas, pembukuannya repot. Pembukaannya utang piutang tadi manual saja. Nah, nanti begitu turun dana bos, baru itu lunas dibayar transaksi pertanggal 1 Januari, 2 Februari, 4 Februari, dan selanjutnya gitu kan ya. Oke, yang penting tertanggalnya pembayaran adalah tertanggal setelah dananya itu fix cair ke rekening sekolah atau sudah kita ambil gitu. Kalau belum kita ambil jangan lakukan transaksi gitu. Jadi tidak berarti nggak boleh transaksi. Ya, transaksi jalan terus, kita laporkan. Cuma redaksinya aja nanti yang kita sesuaikan gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut yang resign lagi. Ya, terima kasih. Ya. Lanjut. Silakan dari Bu, Curung 2. Masih silakan di mute Bu.
Diklik dulu Bu, di mute-nya dibuka dulu. Belum juga. Silakan dibuka Bu. Ya, sudah. Sudah Bu. Suaranya Ibu belum masuk. Suaranya belum masuk Bu. Sudah dinyalakan. Ya, sudah, sekarang sudah. Oh, sekarang sudah. Oke, siap Bu. Yuk. Mohon izin Pak, tadi kami lihat di slide jenengan yang H47 menyampaikan bahwa pelaporan kan tanggal 1 sampai 28 Februari. Itu ada pengurangan dana sebesar 2%. Bagaimana dengan kabar kami yang sampai detik ini belum ada kabar untuk pencairan tahap 1 itu? Oh, oke, siap ya. Di slide jenengan yang sebelumnya kan di halaman 47 itu menyampaikan waktu pelaporan tanggal 1 sampai 28 Februari. Pengurangan dana BSP-nya adalah sebesar 2%. 2%, ya. Di tahap 1 pencairan ini nanti kita juga terkendala atau terjadi pemotongan itu. Gitu. Ya, gini Bu ya. Sekarang kita di tahun 2023. Laporan kita sudah selesai kan? Sudah, oke kan ya? Oke, sudah nih. Nah, Ibu laporannya udah selesai kan? Halo Bu? Laporan tahun lalu Ibu sudah selesai kan? Oke, sudahlah. Anggaplah laporan tahun lalu kita sudah menyelesaikan di bulan Desember atau di bulan Januari. Maka Ibu, kalau Ibu tahun lalu itu sudah tepat Bu, dijamin lagi yang hilang Bu. Aduh, mohon maaf Bu. Saya yang hilang lagi gantian Bu ya. Oke, saya ulang lagi Bu ya. Ibu laporannya sudah selesai kan, yang 2022 kan? Sudah, oke ya. Anggap itu sudah selesai semuanya. Maka kalau kita sudah menyelesaikan laporan di tahun 2002 itu di bulan Desember atau Januari, gitu kan ya. Maka secara otomatis tahap pertama 2023 ini tidak akan kena potongan gitu. Secara otomatis tuh. Kenapa? Karena base-nya tahun lalu gitu kan ya. Nah, kaitannya dengan nanti Juli, Agustus, September, Oktober sampai bulan Desember tuh. Nah, kalau dana yang kita terima sekarang sejumlah 50% ini kita tidak mampu melaporkan hingga batas waktu terakhir yaitu di bulan Juli 2023 tahap pertama lah. Aduh, internet saya lagi. Ini oke ya. Masih aman Pak? Masih aman. Iya. Hah? Masih aman suara Bapak. Oke, siap. Nah, yang tadi sudah selesai Bu ya. Nah, sekarang uang kita yang 50% tahap pertama ini kita belanjakan itu harus kita laporkan maksimal di bulan Juli 2023. Yang tahap pertama ini loh ya, di bulan Agustus, maka potonglah selanjutnya gitu. Untuk berikutnya putus Pak Asmi. Maksudnya nge-lag Pak. Kalau kita sudah mampu melakukan atau Januari ya, maka aman posisi kita. Oke Bu, apakah saya menghilang lagi nih? Tes. Halo tes. Ya, ternyata saya masih aman di sini.